Ibu Jemaat KKI Yahim yang gua hilinai melayani, yang terkasih, yang saya banggakan, yang saya hormati dalam Yesus Kristus. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih saya kepada Badan Pelayan Harian Majelis Jemaat GKI di Tanah Papua, khususnya Jemaat Yahim yang telah mengundang pelayanan Advent ketiga dan perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih undangan dan pelayanan bersama. Jemaat Tuhan, bacaan kita hari ini sebenarnya 1 Petrus dan 2 Petrus saya mau bicarakan seluruhnya, tapi waktu tercukup. Kalau ini ruang kuliah, saya mau kasih ceramah 3 jam mengenai inti dari pemberitaan hari ini. Ini situasi yang berada dalam teks ini, dia berbicara soal cobaan-cobaan, godaan-godaan terhadap gereja selama mereka dalam masa penantian yang panjang menantikan Yesus datang. Di penantian panjang ini selalu ada godaan, selalu ada cobaan, semacam arus laut yang keras yang tarik orang percaya untuk hilang lagi dari Yesus, yang jauh dari Yesus. Situasi yang kita hadapi secara sosial, politik, agama, geografi sesungguhnya adalah ini daerah Turki, bukan turun kiri. Turki ini suatu negara. Saya lewat tapi hanya tidak singgah. Sebenarnya saya mau ke Kolose, Filipi, tapi tidak punya kesempatan. Ini daerah sekarang ada daerah Turki. Baca pasal 1 ayat 1, nanti lihat keterangannya dari pasal 1 ayat 1 Petrus. Di sana ada Kapadokia di atas dekat Laut Hitam, ada Bitinia, di tengah ada Galatia, di bawahnya ada Asia Kecil, tempatnya Paulus lahir, Tarsus. Jadi ini wilayah-wilayah ini sekarang masih ada gereja ortodoks yang kuasa, masih bertahan sampai hari ini. Daerah ini ketika Petrus menulis surat ini berada dalam pemerintahan Romawi. Mereka diganggu oleh salah satu penyembahan yang disebut kultus kaisar. Patung kaisar ditaruh di setiap kabupaten, di setiap kecamatan. Semua orang diundang hadir pada bulan Januari, tanggal-tanggal sekitar 29, 30 ya, 29 atau 30 sekitar itu, untuk menyembah dewa yang namanya Janus. Dari dewa Janus inilah menjadi Januari. Nah, dewa Janus ini ketika Kaisar Nero menduduki jabatan di Roma, dia menggantikan penyembahan Janus dengan namanya sendiri untuk disembah sebagai Allah dan Tuhan, Deus et Soter, Allah dan Juru Selamat. Jadi setiap tahun semua orang termasuk orang Kristen diundang bahwa kemenyan menyembah patung kaisar. Jadi kultus kaisar berjalan di daerah ini. Nanti baca pasal 1 ayat 1, ada 5 daerah di sana. Mereka dipaksakan menyembah kaisar. Padahal mereka bilang, bagaimana kami melakukan, kami lagi menantikan Juru Selamat datang menyelamatkan kami keluar dari dosa-dosa seperti ini. Bagaimana kami menyembah yang itu, baru kami bagaimana mau ke surga kalau kami lagi menyembah ini, istilahnya itu. Tapi mereka yang menyangkal itu dipancung kepalanya atau dibuang ke tempat-tempat kerja paksa. Nah, di Efesus terjadi hal yang sama. Yohanes dibuang ke Patmos karena masalah itu. Dia ketua sinode waktu itu, dia tolak karena bawa ke Patmos, satu pulau kecil di Laut Aegea dekat Korintus, Kinkrea. Di situ ada satu pulau kecil namanya Patmos. Itu perusahaan tambangnya kaisar.
Jadi Rasul Yohanes bekerja di sana. Jadi ini masa-masa di mana gereja dicobai dengan segala macam tantangan, sengaja diciptakan oleh pemerintah untuk membuat iman orang percaya miring, keluar dari percaya pada Yesus. Itu di pertama Petrus terjadi. Tapi 2 Petrus lain lagi. Hal yang sama, tapi ini dengan pengajaran sesat yang masuk. Yang tadinya kebijakan pemerintah yang menekan jemaat, tapi yang ini guru-guru sesat yang masuk mengganggu jemaat di 2 Petrus. Jadi lihat, dalam penantian panjang menantikan kedatangan Yesus, ada saja jemaat ini diganggu. Jadi memang percaya Yesus tidak seindah sebelum percaya Yesus. Saya kadang-kadang mengatakan, aduh, maaf yang bahasa sensani, tahelon de Yesus romo-romo namun ya ani alban. Kenapa saya harus percaya Yesus? Lebih bagus saya di luar Yesus. Saya bisa buat apa saja. Sudah dalam Yesus susah sekali ya. Ada 2 pergumulan yang terjadi. Pergumulan dari luar mengganggu iman kita. Nah itu bisa kita kalahkan. Tapi pergumulan yang datang dari kita punya nafsu sendiri ini yang susah. Setengah mati sampai mampus. Kalau dari luar gampang kita melawan. Seperti kemarin pomba diserang tapi ada kuasa Tuhan. Saya ada di sana, saya masuk kamar, saya berdoa. Tuhan ini tidak. Maaf, secara budaya saya mau bilang, Anda Amerika ya, Tuhan, Anda mayembon, pintu mana mayembon? Tuhan, ini tanah yang saya banggakan, pintunya di mana mereka mau masuk? Saya berdoa, mereka tidak masuk. Sebenarnya banyak saudara-saudara kita masuk ke pomba berbuat sesuatu, tapi Tuhan intervensi. Ini satu godaan di masa penantian. Tuh selalu ada godaan macam-macam. Salah satu itu. Jadi ini kira-kira yang menjadi latar belakang kenapa Petrus kirim 2 surat. Pasal 3 ayat 1 ada 2 surat. Ini surat yang kedua 2 Petrus. Pertama dia kirim ingatkan mereka bahwa penderitaan yang kamu alami ini anggaplah berbahagia karena dia menguji imanmu jadi kuat. Tahan. Jangan lari. Terima. Tahan. Karena ujian ini dari Tuhan supaya kamu punya iman kayak emas yang diuji dengan api. Dia punya kotoran keluar, tinggal dia punya murninya keluar. Nah itu Tuhan uji supaya kamu murni beriman pada Yesus. Harus ada ujian. Tapi 2 ini yang kedua yang kita mau bicara adalah kuat dalam asas dogmatika. Kuat dalam katekisasi harus kuat. Supaya pengajaran menjadi dasar yang kuat, kita tidak diganggu oleh siapapun. Jadi ada 3 hal yang saya mau bicarakan dari pasal 1 sampai 16, ada 3 hal. Pertama, provokasi dogmatis dari guru-guru sesat. Ayat 1 sampai 7, kita mau lihat. Karena ada 2 acara, jadi saya mau singkat-singkat. Itu ayat 1 sampai 7, baca sendiri. Provokasi dogmatis. Guru-guru sesat menyangkal kedatangan Yesus secara dogmatika, mereka sangkal. Nah ini masuk ke dalam gereja mengganggu jemaat. Terus ayat 8 sampai ayat 13, Petrus nyatakan statement bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Apa yang Allah katakan dia akan terjadi, persoalannya hanya waktu. Karena waktu kita dengan waktu Tuhan beda. Kita hitung tanggal, Tuhan terpakai tanggal. Makanya tunggu kedatangan lama sekali. Ya memang kok pakai tanggal jadi. Nanti saya ceritakan sebentar, kita akan lihat. Saya uraikan sebentar. Persoalan penantian itu masalah jam, menit, hari, bulan yang bikin kita kecewa. Kan semua sama ya. Saya memang orang yang tersabar. Terus terang saya mengaku dari mimbar. Pace di atas ada dengar saya. Saya orangnya kalau diundang oleh khotbah, saya harus tiba di sana jam 9 kurang sudah hadir. Tidak bisa saya datang lah. Biar hujan, saya datang.
Tapi kalau saya pun istri ikut dari belakang, dia masih lama-lama, maaf, saya seringkali rasa kesal. Aduh kawan, kok bikin saya lambat sekali ya? Semua yang baik dalam saya ini nanti rusak kalau begini. Tidak sabar. Tapi yang namanya seorang istri, ya kita laki-laki hanya satu kali pakai saja, mau mandi habis selesai. Orang masih tunggu. Dia masih tunggu. Dia lihat dulu yang ini dulu, yang ini dulu, yang itu dulu, yang ini. Ya namanya istri perlu sabar. Tapi sabar jangan sampai kelewatan. Artinya disiplin kita rusak kalau sabar. Tapi dengan kedatangan Yesus memang kita harus sabar, karena Yesus tidak pakai tanggal Januari sampai Desember. Yesus punya waktu beda, nanti sebentar saya ceritakan kita. Dan yang terakhir dalam khotbah hari ini adalah ayat 14 sampai 16, yaitu gaya hidup dalam masa penantian. How we prepare ourselves to welcome His coming. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan. Selamat datang Tuhan. Itu ayat 14, 15. Nah, tiga ini saja saya singkatkan atau makan perjamuan. Mari kita lihat satu persatu dengan singkat saja. Ayat 1 sampai 7, Rasul Petrus mengingatkan jemaat tentang provokasi atau propaganda hoax yang diedarkan oleh guru-guru sesat pada tahun 66 di Asia, sekarang Turki. Di ayat 1 dan 2, ya, saya singkat-singkat lihat itu di situ. Petrus menegaskan kepada jemaat surat-surat yang dikirim untuk menghidupkan jemaat punya kesadaran terhadap nasihat-nasihat dari para nabi, tapi juga yang disampaikan oleh Yesus, yang akhirnya para rasul juga menggunakan nasihat-nasihat itu menasihati jemaat-jemaat pada abad pertama. Itu ayat 1 dan 2. Ya. Di ayat 1 kita lihat Petrus menggunakan kata terakhir itu, di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni. Jadi tujuan 1 Petrus dan 2 Petrus, Rasul mencoba untuk menghidupkan nasihat-nasihat yang jemaat sudah dengar, yang berasal dari nabi-nabi, berasal dari pengajaran Yesus, tapi juga yang rasul-rasul khotbahkan. Jadi kata yang dipakai di sini adalah kata diergeiro, bahasa Yunani. Itu seolah-olah barang yang sudah karatan kita kasih minyak. Kasih minyak supaya dia longgar lagi. Karena keras sekali. Dikasih minyak dulu dia kasih longgar. Kayak kita punya rantai motor atau alat-alat yang kena karatan itu kita kasih minyak sedikit, kasih tinggal dia. Kita buka mungkin dia sudah enak membukanya. Bahasa itu bahasa Yunani, diergeiro. Artinya otak yang sudah karatan, hati yang sudah penuh dengan segala macam. Firman Allah terus kasih masuk. Lalu semua jelas terang benderang. Nah lihat. Kabe ko kala nagayali. Nawaya nda ako fa ko magawari propokali. Awali belalangan. Macam itu. Untung ada firman Tuhan saya dengar, maka saya hidup mulai saya jelas. Aduh betul saya salah. Saya berdosa. Itu kata ini, menghidupkan. Jadi di minggu penantian ini memang kita ada 4 minggu. Jadi khotbah 4 minggu ini dia kita, menghidupkan kita, membangkitkan kita supaya kita punya pemahaman tentang hari-hari kudus, termasuk Advent 1, Advent 2, Advent 3, dan hari malam kudus, Natal dan Tahun Baru, supaya kita diingatkan kembali, dibawa kita, digiring kita masuk ke ajaran Alkitab yang benar. Jadi firman Allah perlu. Yang pamalas ikut unsur yang pamalas ikut ibadah-ibadah
Sekarang kamu harus ikut rajin tahun depan. Ini tutup tahun pelayanan. Karena di firman yang kita dengar terus-menerus, itu Roh Kudus menggunakan, dia membuka semua yang karatan dalam hati kita, pikiran kita, roh kita, iman kita yang sudah karat. Dengan firman terus kita disadarkan. Kita jalan dengan Tuhan. Jadi minggu ini kita ada 4 minggu terus dikasih minyak iman kita supaya tahun depan kita kuat, kita berjalan. Selanjutnya kita lihat bahwa di ayat 3 sampai 7, orang-orang yang mengacaukan gereja itu, Petrus sebut mereka pengejek-pengejek. Amonggo-monggoyo, bahasa Sentaninya amonggo-monggo. Orang duduk tertawa-tertawa, cerita-cerita, tapi cerita tentang orang, cerita tentang kelakuan orang. Nah, kata ejek yang dipakai di sini di bahasa Yunani ngeri, empiso. Artinya apa? Don cerita yang buruk terbaik banyak tentang orang-orang itu, dan kalau dia dengar sakit sekali ya. Sakit sekali. Ejek. Sebenarnya sarkastis. Misalnya begini, saya kasih contoh. Orang curi. Dia curi barang, kenapa curi? Terus dia mengejek kita, kok sembarang, saya bukan curi. Saya sementara pinjam, dan saya kembalikan. Ya. Pinjam bagaimana? Baru orangnya terada, baru kau bilang pinjam. Itu kok curi itu? Curi banyak, nendong marokal, ini perenson dia. Sungguh mati sungguh.